Tutorial teknologi sediaan steril. Kali ini kita masuk di percobaan kedua, yaitu kita akan membuat produk injeksi. Dalam hal ini adalah tiamin hidroklorid. Sebelum kita masuk ke formula, harusnya kita melakukan yang namanya preformulasi. Nanti Anda akan diajarkan di kuliah ya after meet ya, setelah meet dengan dosen yang lain terkait dengan materi preformulasi. Nah, saya ingin menyampaikan sebagian kecil dari data-data preformulasi. Tentunya ini data yang tidak lengkap, tapi saya eh, masukkan di bab pendahuluan supaya kita bisa punya referensi sedikit terkait dengan tiamin atau biasa Anda kenal dengan vitamin B1. Oke, vitamin B1 merupakan salah satu vitamin yang punya peran penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu membantu metabolisme protein dan lemak. Sehingga vitamin B1 ini penting ya. Ada tablet, kemudian ada injeksi. Kebetulan ini kita membahas terkait dengan injeksi. Kemudian sifat kimianya, nama lainnya sekali lagi vitamin B1, rumus molekulnya C12H17 ClN4OS HCl ya. Kemudian BM-nya 337,27. Oke, penting juga kita tahu kelarutannya, jadi sehingga kita kemudian menggunakan pelarut apa membuatnya. Dia mudah larut dalam air, ya. Jadi mudah larut dalam air, kita cukup menggunakan pelarut air, ya, sebagai pelarutnya tentunya dalam membuat injeksi ini. Kemudian larut dalam air panas, sukar larut dalam etanol, ya, semipolar dia sukar, ya. Kemudian praktis tidak larut dalam ether, ya, nonpolar dan dalam benzen. Kemudian larut dalam gliserol. Jadi membuat vitamin B1 itu membutuhkan pelarut yang aman, tidak toksik, yaitu aqueous ya, aqua steril. Kemudian kita juga penting tahu titik leburnya, ya, titik leburnya. Titik leburnya cukup tinggi ya, 248 derajat Celcius. Sehingga kita kalau melakukan pemanasan atau sterilisasi tentunya di bawah suhu ini, ya, jangan di atas, itu ya. Kemudian kestabilan tiamin HCl untuk injeksi harus dilindungi dari cahaya, ya. Jadi nggak boleh dia langsung terkena cahaya matahari langsung dalam proses penyimpanannya. Kemudian disimpan pada suhu kurang dari 40 derajat Celcius. Jadi di bawah suhu kamar. Dan lebih disukai antara 15 sampai 30 derajat Celcius ya. Kurang lebih ya suhu sejuk ya. Kemudian menghindari pembekuan. Ya, menghindari pembekuan. Ya, ini dia stabil pada suhu sini. Rentang 15 sampai 30 derajat Celcius. Maka harus disimpan pada kondisi ini dan harus juga dilakukan preparasinya, pengerjaannya pada suhu yang terkontrol sehingga kadar tiaminnya selalu terjaga. Kemudian kita lihat data yang lain, ini adalah ekuivalensi terhadap NaCl. Untuk tiamin HCl ini adalah 0,25%. Jadi kalau kita menghitung nanti dengan ekuivalensi, kita punya data tiamin terhadap NaCl adalah 0,25%. Anda bisa lihat cek di FI4. Kemudian vitamin B1 dalam larutan stabil pada pH injeksi tiamin HCl 2,5 sampai 4.
Jadi nanti ketika kita membuatnya, kita terakhir akan cek pH, maka pH-nya harus pada kondisi rentang ini ya, 2,5 sampai 4. Jadi agak asam ya. Dia stabil pada kondisi ini, tapi kalau kondisi basah kemudian dia tidak stabil ya. Maka nanti kita pastikan ketika kita cek pH dengan pH meter itu apa namanya, pH-nya pada rentang tersebut. Oke, kemudian kita lihat tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat injeksi tiamin HCl secara baik dan benar. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan, ya bahannya tentu tiamin HCl, kemudian aqua pro injeksi, kemudian ada karboadsorben untuk menyerap hidrogen ya. Kemudian alatnya kita tentunya melakukan sterilisasi alat dengan oven ya. Kemudian sterilisasi dengan autoclave. Kemudian ada alat-alat gelas atau glassware, kemudian timbangan ya. Kemudian bila dibutuhkan spade injeksi. Oke, kita mulai dengan formula. Jadi formula ini agak sedikit berbeda volume dengan formula yang ada di diktat Anda. Saya sengaja mengganti formulanya supaya Anda lebih paham. Tentunya nanti yang sesuai di diktat tetap Anda kerjakan dan Anda kumpulkan sebagai laporan sementara. Ini kita lihat apa namanya, formulanya tiamin HCl 50 mg, kemudian aqua PI at 2 mili. Jadi dalam 2 mili ya mengandung 50 mg tiamin HCl ya. Kalau di diktat Anda kan 100 mili ya. Oke, gimana cara menyelesaikan ini? Sengaja saya buatkan formula yang volumenya kecil sesuai dengan ciri dari injeksi, yaitu volumenya dalam jumlah kecil ya. Tentunya berbeda dengan infus volume besar. Oke, kita mulai dari perhitungan tonisitas ya. Saya akan menyelesaikannya dengan beberapa tahap ya. Beberapa rumus yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama kita ingin tahu tonisitasnya berada pada kondisi isotonis, hipotonis, hipertonis ya, atau sedikit hipotonis atau sedikit hipertonis. Dengan cara kita akan melihat korelasi osmolaritas dan tonisitas. Ini adalah rumus yang sudah kita pelajari dia di materi yang kuliah ya. Miliosmol per liter ya. Osmolaritas itu satuannya miliosmol per liter. Ya. Kemudian gram per liter zat terlarut per BM zat terlarut kali 1000 dan kali jumlah ion. Oke, sekarang kita lihat gram per liter. Gram per liter. Perhatikan ya, gram per liter. Punya kita kan 50 miligram. 50 miligram. Ya. Sama dengan ini kan dalam 2 mili. 2 mili. Ya, 2 mili. 2 mili, maaf ya. 2 mili. Artinya apa? Ini harus dijadikan gram per liter ya, gram per liter. Menjadi 0,05 gram
per 0,002 liter ya. Sama dengan 25 gram per liter ya. Sehingga ini kita masukkan adalah 25 gram per liter. Itu ya. Kemudian BM-nya ini kita masukkan, kemudian dikali 1000, kemudian dikali jumlah ion. Nanti coba Anda cek ya. Saya ngelihatnya di Natural Library of Medicine atau PubChem ya. Thiamin ini dikatakan jumlah ionnya itu 3 ya. Kemudian kita masukkan, kita bagi, kemudian dikali, kita dapatkan angka ini. Nah, rentang ini kita lihat di tabel hubungan korelasi osmolaritas dan tonisitas, dia pada rentang kondisi yang hipotonis. Sementara injeksi sedapat mungkin harus isotonis. Ya, sehingga dengan kata lain, ini butuh zat pengisotonis. Sekali lagi, ini adalah tabel hubungan antara osmolaritas dan tonisitas. Ya, sekali lagi kita berada pada rentang yang ini. Ya. Maka kondisi larutan thiamin kita adalah hipotonis. Oke, coba kita menghitung jumlah zat pengisotonisnya dengan menentukan delta TF-nya ya, berdasarkan turunnya titik beku. Rumusnya adalah delta sama dengan K. K itu sekali lagi adalah tetapan mikroskopik untuk air, nilainya 1,86 ya, ininya 1,86. Kemudian M-nya adalah penimbangannya dalam gram, ingat dalam gram. Ini Anda harus perhatikan dalam gram. Kemudian N-nya adalah jumlah ionnya, kemudian ini dikali 1000 dibagi M. M ini adalah berat molekul zat terlarutnya, kemudian L-nya adalah massa. Ingat massa, berat berarti. Massa bahan pelarut, satuannya adalah gram. Ya, satuannya adalah gram. Ini Anda ingat ya. Ingat satuannya apa masing-masing huruf dalam rumus ini. Ya, sehingga Anda nanti bisa mengkonversinya apabila satuannya tidak sama dengan apa yang dimaksud di rumus ini. Oke, kita mulai dengan penyelesaian dengan penurunan titik beku. Ini Anda masukkan angka ya sesuai dengan rumus tadi. Ini adalah tetapan mikroskopik air 1,86 dikali M massa dalam gram. Masanya adalah 50 mg dijadikan gram 0,05 gram. Kemudian jumlah ionnya 3 dikali 1000 dibagi BM dikali L. L ini adalah massa dalam gram. Massa pelarut ya. Massa pelarutnya 2 mili ya, karena disuruh membuat 2 mili. Karena BJ air sama dengan 1, maka mili sama dengan gram. Ya, mili sama dengan gram. Maka untuk mendapatkan bobot 2 gram atau 2 mili, ya, maka dikurangi dengan bobot zat terlarutnya. Bobot zat terlarutnya adalah 0,05. Jadi 2 mili, 2 gram ya, dikurangi 0,05 gram. Dihasilkan 1,95 gram. Sehingga didapatkan angka penurunan titik bekunya adalah 0,424 derajat. Ya. Kemudian bagaimana perbedaannya terhadap titik beku darah?
Tentunya 0,52 titik beku darah dikurangi 0,424 dihasilkan selisihnya adalah 0,096 derajat. Nah, karena 0,52 derajat ini dia setara ya dengan 0,9% NaCl. Ya, berarti dalam 0,52 derajat ini ya membutuhkan ya 0,9% NaCl bobot per volume. Artinya 0,9 gram dalam 100 mili atau 0,9% ya kita nyebutnya. Maka untuk mencapai kondisi yang 0,096 derajat ini berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan? Ya, gampang caranya, sederhana. Kalau 0,52 membutuhkan 0,9 gram dalam 100 mili, kalau 0,096 butuh berapa gram? Ya udah, Anda apa namanya? 0,096 ini Anda bagi 0,52 dikali 0,9. Maka dihasilkan 0,166 ya persen ya. Persen ini gram dalam 100 mili. Kemudian saya bulatkan menjadi 0,2%. 0,2%. Persen dalam arti adalah dalam satuan gram per 100 mili. Ingat ya. Sementara yang ingin kita buat adalah volumenya 2 mili. Maka tetap kita rubah dia dalam volume yang 2 mili. Kalau yang 100 mili membutuhkan 0,2 gram gitu ya. 100 mili ini 100 mili membutuhkan 0,2 gram ya. Kalau 2 mili membutuhkan berapa gram? Ya udah, ini adalah pembagian biasa. 2 mili dibagi 100 mili dikali 0,2 gram. Maka kalau kita membuat tiamin yang tadi yang tadi sudah kita lihat korelasi tonisitasnya dengan osmolaritas dari hipotonis, tentunya membutuhkan zat pengisotonis. Nah, zat pengisotonis yang dibutuhkan untuk 2 mili adalah 0,004 gram. Kalau kita membuat 100 mili maka membutuhkan 0,2 gram. Paham ya? Nah, ini adalah biasa ya. Nanti terakhir kita buat sediaannya tentunya enggak dalam 2 mili ya. Enggak bisa kita melakukan preparasi hanya 2 mili. Tetap nanti kita akan membuat volumenya 100 mili kemudian kita bagi-bagi dalam ampul 2 mili. Itu ya. Untuk memudahkan saja. Sampai di sini Anda mudah-mudahan bisa memahami. Oke, kita lihat ya, harusnya kita lanjutkan dengan metode LISO. Tapi metode LISO dipakai apabila delta TF dan ekuivalensinya tidak diketahui. Sementara ini adalah ada ya, ekuivalensinya di dalam FI4 sehingga metode LISO tidak kita gunakan ya. Sebenarnya Anda bisa menggunakan salah satu ya. Ini saya hanya menjelaskan beberapa metode itu supaya Anda paham ya. Gimana cara menggunakannya, metode puluhan titik beku, ekuivalensi NaCl ya. Kemudian faktor disosiasi gitu ya. Nanti di aplikasinya di laporan Anda pilih salah satu aja yang gampang ya. Yang gampang. Tapi prinsipnya Anda paham. Ya, paham bagaimana cara menentukan jumlah zat pengisotonis. Nah, kebetulan ini delta TF-nya sudah diketahui, ekuivalensinya sudah diketahui, sehingga kemudian tidak kita menggunakan metode LISO. Tapi suatu ketika nanti ada zat terlarut yang Anda cari tidak punya ekuivalensi di FI4, maka Anda bisa menggunakan metode ini untuk membantu menemukan ekuivalensinya.
Kita lanjutkan dengan cara yang berikutnya, yaitu dengan ekuivalensi NaCl ya. Penentuan ekuivalensi ini dengan cara ekuivalensi ini bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah kita langsung menentukan bobot zat pengisotonisnya. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan dulu volume zat pengisotonisnya. Kita mulai dari yang pertama adalah kita langsung menentukan bobot zat pengisotonis. Rumusnya adalah M kali E. Ya, massa dalam persen, ya, dalam gram per 100 mili. Ingat, dalam gram per 100 mili. Kemudian E-nya juga dalam persen. Oke, kita lihat massa kita. Zat terlarutnya adalah tiamin, yaitu 50 mg. Kalau kita jadikan gram adalah 0,05 gram. Ya, dalam 2 mili sesuai dengan formula, karena suruh membuat 2 mili ya. Maka kalau dalam persen, tentunya dalam 100 mili. Oke, kalau dalam 2 mili saja mengandung 0,05 gram, berarti dalam 100 mili ada berapa gram? Ya, caranya mudah. 100 mili per 2 mili dikali 0,05 gram. Sehingga dihasilkan 2,5 gram. Atau kita jadikan persen supaya sama satuannya dengan ekuivalensinya adalah 2,5%. Dari sini kita bisa menentukan ekuivalensinya ya, tonitas dengan ekuivalensi 2,5% dikali ekuivalensi 0,25% sama dengan 0,625%. 0,625%. Kemudian setelah kita mendapatkan angka ini, ya, maka berapa kebutuhan NaCl untuk ya tiamin ya, untuk tiamin. Ini jelaskan kurang dari 0,9%. Ini kan hipotonis ya. Sehingga sesuai dengan apa namanya? Tadi korelasi antara osmolaritas dan tonisitas ya. Ini kan kurang dari 0,9% ya. 0,9%. Ya, sehingga hipotonis. Oke. Nah, berarti kalau apa namanya? Dikatakan diisotonis kan harus sama dengan 0,9% NaCl ya. Persen itu dalam gram per 100 mili. Maka berapa selisihnya itulah yang dibutuhkan NaCl untuk pengisotonis pada zat terlarut atau tiamin ini. Dengan cara bagaimana? 0,9% dikurangi 0,625% ya. Jadi 0,9% dikurangi 0,625%. Dihasilkan 0,275%. Atau dalam satuan gram per 100 ml. Ini ya. Ini dia. Nah, kalau dalam 2 mili berapa gitu kan? Tetap nanti karena kita kan sesuai dengan formula membuatnya 2 mili. Yaitu adalah 0,05 gram. Tentunya tidak persis sama angkanya dengan cara yang sebelumnya. Ya, dengan cara yang sebelumnya. Ya, tapi sangat mendekati. Ya. Coba Anda lihat tadi kan 0,2 ya. Kebutuhan dari NaCl dengan cara apa namanya, perbedaan pemenuhan titik beku darah ya. Ini 0,275% ya, sangat mendekati ya. Oke, ini kalau kita gunakan langsung menentukan bobot dari zat pengisotonisnya ya. Jadi nanti NaCl-nya dibutuhkan 0,275% dalam 100 mili tentunya ya. Dalam 100 mili sehingga dikatakan dia isotonis ya terhadap darah ya.
Oke, kita lanjutkan dengan cara yang berikutnya, yaitu menentukan volume zat pengisotonisnya. Rumusnya adalah V sama dengan M, massa dalam 100 mili, gram dalam 100 mili atau persen. Kemudian dikali E, ekuivalensi terhadap NaCl dikali V aksen. Tentunya data-data ini sudah ada, tinggal kita masukkan. M-nya adalah 2,5%. Ya. Dari mana 2,5%? Tadi di slide sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian dikali 0,25%, E-nya. Kemudian V aksennya adalah tetapan, nilainya 111,1. Sehingga V, ya, volumenya sama dengan 2,5 dikali 27,773, V sama dengan 69,43 mili. Ya. Maka dari sini kita bisa menentukan berapa volume zat pengisotonis yang sesungguhnya. Ingat, ini adalah persen dalam 100 mili, maka 100 mili dikurangi V, volume yang kita dapatkan tadi 69,43 mili, sehingga volume zat pengisotonis yang dibutuhkan adalah 30,57 mili. Ini volumenya, zat pengisotonisnya, ya. Maka berapa NaCl yang dibutuhkan untuk NaCl yang dibutuhkan yang dilarutkan ke dalam 30,57 mili ini, dengan cara perhitungan sederhana, ya. 30, ya, kan ini kan 30 mili, ya. Kalau tadi 100 mili membutuhkan 0,9 gram, ya, ingat 0, dikatakan dia isotonis kalau sama dengan 0,9% NaCl, ya. NaCl, ya. Artinya adalah 0,9 gram, 0,9 gram, ya, gram dalam 100 mili. Ya, dalam 100 mili, ya. Maka kalau dalam 30,57 mili ada berapa gram NaCl yang dibutuhkan, gitu, ya. Maka perhitungan sederhana 30,57 mili yang ini dibagi 100 mili dikali 0,9 gram, sehingga dibutuhkan 0,275 gram dalam 100 mili. Ya, atau kalau disederhanakan satuannya 0,275%. Maka dalam 2 mili, karena tetap kita harus hitung dalam 2 milinya, ya, supaya kita tidak salah, ya. Sesuai dengan formula, dalam 2 mili adalah 0,005 gram. Caranya 2/100 dikali 0,275 gram. Hasilnya adalah ini. Sama seperti tadi, karena sama-sama menggunakan ekuivalensi, mestinya tidak berbeda dengan cara 1 dan cara 2 tadi. Sama, ya. Coba angkanya sama, dia tetap membutuhkan 0,005 gram dalam 2 mili, ya. Ini cara menentukan dengan ekuivalensi, dengan cara langsung menentukan bobot zat pengisotonis. Kemudian yang kedua dengan menentukan dulu volume zat pengisotonisnya dan dihasilkan hasil yang sama. Oke, kita coba dengan menghitung dengan menggunakan rumus faktor disosiasi, ya. Faktor disosiasi rumusnya adalah H sama dengan MH per FH, ini adalah zat pengisotonisnya. Kalau kita menggunakan NaCl nilainya 32, ya. Kemudian dikali 0,28 dikurangi Fa per Ma kali A. Ya, kalau dia ada zatnya 1 berarti sampai A. Kalau ada 2 maka sampai B. Kalau ada 3 maka sampai C. Fc per Mb kali C misalnya. Ini kebetulan adalah 1 maka sampai Fa per Ma kali A. Satuannya adalah, ingat, ini adalah gram per liter. Nah, ini jangan sampai salah. Gram per liter.
Kemudian kita lihat data-data yang ada ya. FH per MH karena kita akan menggunakan NaCl sebagai zat pengisotonisnya maka nilainya adalah 32. Ya, seperti di teori. Anda buka teorinya lagi. Kemudian Fa adalah faktor disosiasinya ya. Tiamin hidroklorid ya. Coba Anda cari ya. Setelah saya cari-cari dia termasuk menurut saya itu dia masuk asam lemah. Asam lemah maka faktor disosiasinya adalah 1,5 ya. 1,5. Anda buka lagi slide yang di teori ya. Kalau dia tidak terdisosiasi 1 nilainya. Kalau dia asam kuat misalnya itu adalah 1,8 ya. Kemudian ini adalah massa atau apa namanya BM-nya, BM dari tiamin 337,27. Kemudian A adalah bobot ya dalam gram per liter. Ingat ya, gram per liter. Maka 50 gram Anda jadikan dulu gram yaitu 0,05 gram. Kemudian 2 ml Anda jadikan liter dulu 0,002 liter. Sehingga gram per liternya dari bobot ini adalah 25 gram per liter. Ya, baru Anda bisa masukkan ke dalam rumus. Ya, sesuai dengan permintaan dari rumus. H sama dengan ini adalah faktor disosiasi zat pengisotonisnya ya, FH per MH yaitu adalah 32 dikali 0,28 dikurangi 1,5 adalah FA ini adalah BM-nya atau MA kali A ya. A-nya adalah 25 gram per liter. Kemudian Anda selesaikan dulu yang di dalam kurung ini ya. Baru kemudian 0,28 Anda kurangi dari dengan hasilnya. Seperti ini 32 dikali 0,28 dikurangi 0,111 sama dengan 32 dikali 0,169 maka dibutuhkan 5,408 gram per liter ya, gram per liter. Nah, kalau dalam gram liter ya, gram per liter 5,408. Kalau dalam 100 ml berapa? Ya. Dalam 100 ml tentunya ya 100 per 1000 dikali 5,408 gram sehingga dihasilkan 0,5408 gram dalam 100 mili. Atau kalau kita sederhanakan dalam persen adalah 0,5408%. Sekali lagi ini adalah lebih kecil dari 0,9%, maka dikatakan tiamin kita adalah hipotonis. Ya, hipotonis. Jadi seragam baik dengan cara korelasi, osmolaritas gitu ya, dengan punan titik beku ya. Ini menunjukkan kondisi yang hipotonis. Maka tentunya membutuhkan zat pengisotonis kan NaCl ini. Berapa NaCl yang dibutuhkan? 0,9% dikurangi 0,5408%. Sama dengan 0,359 gram dalam 100 ml. Atau 0,359%. Ini dalam 100 mili. Kalau dalam 2 mili berapa? 0,0071 gram per 2 mili. Ya agak berbeda tentunya. Yang tadi 0,005 ya. Paling mendekati ya. Angka ini. Jadi dengan cara apapun kita menghitung ya. Hampir sama hasilnya. Oke, kalau kita sudah ketahui jumlah zat pengisotonisnya, kita bisa langsung melakukan penimbangan bahan. Ingat, kita tidak mungkin membuat dalam volume yang kecil, ya, 2 mili. Ya. Kita tidak bisa menimbang dengan bobot yang kecil ya.
maka tetap kita buat volume dalam 100 mili. Nanti kalau sudah jadi 100 mili baru kemudian kita packaging dia dalam 2 mili, 2 mili, 2 mili ya. Jadi kita tetap akan menimbang untuk membuat tiamin HCl sejumlah 100 mili. Maka kalau kita membuat 100 mili tentunya bobotnya juga untuk 100 ml. Tadi kita sudah menghitung sebelumnya ya. Kalau dalam 100 mili, kalau dalam dalam 2 mili membutuhkan 0,05 gram, maka dalam 100 mili membutuhkan berapa? Ini ya, 2,5 gram atau 2,5%. Ya, 2,5 gram. Jadi kita nimbang nanti untuk 100 mili, jadi tidak lagi 0,05 tetapi 2,5 gram. Gitu ya. Kemudian NaCl yang dibutuhkan ya untuk 100 mili juga ya tadi adalah 0,359 gram dengan cara faktor disusiasi tadi ya. 0,359 gram. Kemudian karboabsorbennya misalnya 0,1%. 0,1 per 100 dikali 100 mili. Ya. Bukan 2 mili, tapi 100 mili. Karena kita membuat 100 mili ini. 0,1 gram. Ya, yang dibutuhkan karboabsorben. Kemudian aqua PI sebagai pelarutnya, ya 100 mili dikurangi dengan jumlah yang tadi 2,5 ditambah 0,359 ditambah 0,1 dihasilkan 97 ml. Ya, ini adalah volume pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan tiamin, NaCl, karboabsorben. Ya, sehingga nanti dihasilkan volumenya tetap 100 ml. Nah, ada problem, ya bukan problem sih, karena kita melakukan proses preparasinya, ada penyaringan dan seterusnya, maka takutnya volumenya berkurang setelah dibuat kemudian selesai, ternyata volume larutan injeksinya bukan 100 mili, tetapi kurang dari 100 mili. Sehingga nanti ketika dibagi per 2 mili, terjadi tidak keseragaman volumenya tidak merata. Maka kita tambahkan ya volume pelarutnya, lebihkan 20%. Ya. 20% maka 20 per 100 dikali 97 ini ya. 97 ini itu kemudian dihasilkan ya 116 ml. Jadi Aquades yang dibutuhkan yang Anda siapkan adalah sejumlah 116 ml. Dengan asumsi dengan prosesnya yang membutuhkan penyaringan dan seterusnya, nanti ini akan berkurang sehingga dihasilkan tetap nanti pada volume yang 100 ml ya. Seperti itu. Kita ke cara kerja. Yang pertama adalah Anda suspensikan ya tiamin hidroklorid yang ditimbang ya, yang 2,5 gram tadi dengan sebagian aquades ya, sebagian misalnya setengahnya. Kemudian setelah itu dilarutkan dulu ya. Kemudian ditambahkan karboabsorben ya 0,1% tadi ya. Kemudian ditambahkan sisa airnya, kemudian Anda gojok ya. Kemudian tentunya karboabsorbennya dikatakan diaktifkan dulu 5 sampai 10 menit ya. Di bawah UV ya. Kemudian disaring ya setelah ditambahkan karboabsorben ini, kemudian digojok ya, digojok terus kemudian disaring sampai menghasilkan larutan atau cairan yang jernih. Kalau belum jernih, Anda lakukan penyaringan selanjutnya ya sampai jernih. Kemudian tentunya ini masih dalam wadah yang 100 mili. Nah, kemudian baru kita packaging dia untuk masing-masing ampul itu isinya adalah 2 mili ya. Kemudian tutup dan sterilkan dalam autoclave ya, sterilisasi akhir.
titik leburnya kan cukup tinggi. Jadi kalau kita lakukan sterilisasi akhir dengan autoclave pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit, ya, tidak ada masalah, ya. Artinya masih stabil, zat aktifnya tidak rusak. Nah, tentunya nanti kita tidak punya ampul yang volume 2 mili, jadi tetap aja nanti kita menggunakan volume botol yang 100 mili, ya. 100 mili, ya. Tidak kita packaging dia dalam 2 mili 2 mili, tetapi itulah cara kerja yang sesungguhnya. Jadi nanti baru di packaging 2 mili 2 mili 2 mili, tapi karena kondisi kita tidak punya ampul dan tidak punya alatnya untuk melakukannya, maka volume yang kita hasilkan 100 mili tidak kita bagi. Tetap 100 mili itu kemudian kita lakukan sterilisasi air dengan autoclave pada suhu 110 derajat Celcius selama 30 menit. Atau kita menggunakan suhu yang lebih tinggi selama 20 menit. Oke, sedikit saya sampaikan cara melakukan evaluasi. Tentunya kan kita akan melakukan evaluasi kebocoran gitu ya, kejernihan, pH, uji partikulat ya. Ini sudah diatur dalam farmakope ya. Kalau kebocoran ya caranya adalah wadah diletakkan dengan posisi yang terbalik. Ya, kalau misalnya kita punya 4 ampul ya, 4 ampul, maka ketika dibalikkan tidak satu ampul pun yang bocor. Ya, tidak ada yang bocor ya, ampulnya gitu ya. Ini untuk mengetes apakah bocor atau tidak. Kemudian kalau kejernihan ya, kejernihan ini wadah sediaan akhir disinari dari samping dengan latar belakang warna hitam untuk melihat partikel berwarna putih. Jadi kalau ada partikulat melayang berwarna putih, kita lihat dulu, kita lihat dia di latar belakang yang hitam. Nah, kalau kita ingin melihat apakah ada partikel-partikel melayang yang selain berwarna putih ya, yang berwarna ya, maka kita akan menggunakan latar belakangnya putih ya. Jadi bisa Anda menggunakan hitam dan bisa latarnya putih ya. Kalau hitam untuk partikulat melihat ada nggak partikulatnya yang melayang, yang berwarna putih atau ya yang masih tersisa residu-residu dari proses penyaringan itu. Kalau dia berwarna ya kita cari ganti latarnya dengan latar yang putih ya. Ini dalam farmakope 4. Kemudian syaratnya tidak ditemukan adanya serat atau pengotor. Jadi bersih betul, jernih ya. Kemudian uji pH, ya pH dengan pH meter namanya, bukan kertas pH karena beda nanti hasilnya ya. Kalau kertas pH dia kan pasti bulat pH-nya. Sementara kita lihat pH-nya dia stabil pada pH yang tadi ya. Ada desimal, ada komanya, sehingga kita menggunakan yang namanya pH meter. Ya, umpama kita melihatnya dari 4 ampul yang kita buat misalnya ya. Nah, ini kan hanya kita membuat satu dalam volume 100, maka cukup dilihat dari volume yang 100 itu. pH-nya berapa. Kemudian ini uji partikulat sebenarnya caranya khusus. Nah, ini tentunya tidak bisa kita lakukan ya. Tapi inilah yang diatur dalam farmakope. Memerlukan sistem elektronik penghitung partikel pengotor cairan yang dilengkapi dengan alat untuk memasukkan contoh yang sesuai. Misalnya ini mau dilihat partikulat pada 4 ampul misalnya ya. Maka syaratnya ini, jumlah partikel per mililiter. Kalau dia lebih dari 50 mikrometer ya jumlah partikelnya, dia dikatakan negatif ya, tidak mengandung partikulat. Tapi kalau dia lebih dari ukurannya 25 mikrometer ya, kurang dari 1000 ya, kurang dari 1000, kemudian persyaratannya kurang dari 1000 maksudnya.
Jadi yang ukurannya lebih dari 25 mikrometer ini adalah harus kurang dari 1000. Kemudian yang lebih dari 10 mikrometer harus kurang dari 10.000. Ya, 10.000. Ini persyaratannya. Ya. Nah, tentunya menggunakan alat ya. Kita tidak punya ya. Maka cukup kita lihat partikulatnya dengan menggunakan ini. Latar belakang hitam misalnya atau putih ya. Kalau sudah jernih tidak ada yang melayang, maka kita asumsikan bebas dari partikulat. Inilah cara melakukan evaluasi nanti ketika kita membuat ya injeksi ini ya sebelum dilakukan packaging ya, evaluasi akhirnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya di tutorial yang kedua ini. Dan di slide yang terakhir ini adalah Anda akan tetap menghitung ya sesuai dengan yang di formula di diktat, tiamin HCl-nya 50 mg, aqua PI at 100 ml. Coba diselesaikan dengan cara yang tadi, tahap-tahap yang sudah saya jelaskan di materi tutorial ini. Ya, itu Anda salin di buku laporan sementara, kemudian akan dikoreksi sebagai laporan sementara. Ya. Intinya kalau tadi Anda bisa memahami tadi yang saya jelaskan, mestinya dengan volume yang lebih besar Anda akan lebih enak, lebih bisa menyelesaikannya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga Anda paham ya. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di sesi diskusi. Saya akhiri dulu slide tutorial pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.